Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini sangat indah, berisi tuntunan konkret bagaimana kita mengisi masa pertobatan, yaitu dengan mengasihi. Mengasihi terdiri dari tidak melakukan kejahatan dan melakukan kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi Injil dan bacaan pertama hari ini sangat jelas. Kalau diperas, ya agama kita itu agama kasih. Segala sesuatu itu diarahkan untuk mengasihi. Segala sesuatu. Jadi yang diukur pada akhirnya nanti yang menentukan keselamatan kita itu adalah kasih kita. Jadi bukan puasa ya, oh ini masuk surga, ini selamat karena puasa 40 hari 40 malam. Bukan. Bukan oh ini diukur dari doa, ya oh orang ini tiap hari berdoa, orang ini bukan. Tapi diukur dari kasih. Nah, lalu apa fungsinya doa? Apa fungsinya puasa? Apa fungsinya ekaristi? Apa fungsinya ya liturgi dan sebagainya, kegiatan-kegiatan lingkungan, aksi puasa. Itu semuanya untuk meneguhkan kita, untuk memberi kita kekuatan, supaya apa? Ujung-ujungnya juga untuk supaya mengasihi. Jadi nanti yang, ya kalau menurut Injil yang masuk surga itu, yang selamat itu, bukanlah orang yang ini dan itu, tetapi orang yang melakukan kasih. Dan kasih itu ya dijabarkan kalau dalam bacaan pertama itu tidak melakukan kejahatan. Apa itu kejahatan? Di situ disebut banyak sekali. Berdusta, mencuri, bersumpah palsu, merampas hak orang lain, mengutuki orang lain, menjadi batu sandungan, curang, fitnah, dendam. Dan dalam bacaan Injil lebih positif. Mengasihi itu diwujudkan dengan melakukan sesuatu terhadap orang yang paling membutuhkan. Siapa orang yang paling membutuhkan? Orang sakit, orang yang diasingkan, orang yang dijauhi masyarakat, orang yang dipenjara, orang asing, orang yang tidak punya siapa-siapa, orang yang tidak punya apa-apa, itulah yang menjadi ya, bagian dari pertobatan kita untuk mengasihi mereka. Dan kenapa itu menjadi sulit? Karena kita biasanya terkecoh oleh wujud manusiawi. Tidak mudah mengasihi orang miskin. Tidak mudah mengasihi orang yang disingkirkan. Makanya Tuhan itu mengatakan bahwa aku hadir dalam diri mereka. Itu sebenarnya untuk memberi motivasi. Kalau kita itu sadar bahwa kalau kita mengunjungi orang yang katakanlah narapidana yang dipenjara, kita mengunjungi mereka lalu sadar bahwa mereka adalah Yesus, kita akan lebih semangat mengunjungi. Tapi kalau kita memikirkan, wah penjahat, wah itu orang nggak benar itu, oh itu orang sakit, kapan itu ngejek aku, ya syukur sakit, dapat karmanya, wah orang ini miskin, ya karena dia menipu sana, menipu sini, sekarang jatuh miskin. Nah,
Tapi kalau kita ingat loh, itu orang miskin, itu orang di penjara, itu orang sakit. Kalau ingat bahwa itu Tuhan, ya mungkin kita berbeda. Persoalannya, gambaran kita kepada Tuhan itu selalu digambarkan dengan sesuatu yang bersih, yang baik. Ketemu Tuhan itu di mana? Oh, di gereja ini. Oh, gerejanya bagus, bersih, ada AC-nya. Jadi Tuhan di tempat yang bersih. Jadi mengasihi Tuhan itu ya berarti datang ke tempat yang bersih, berdoa, ya, dan ketemu orang-orang yang bersih, ketemu orang-orang yang baik, yang kita anggap baik. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Tuhan hadir justru dalam diri orang-orang yang terpinggirkan, yang kotor, yang disingkirkan, yang mungkin tidak kita sukai, yang mungkin membenci kita. Di sinilah Tuhan hadir, membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan kasih kita. Kalau kita bisa mencamkan itu, maka kita bisa menjalani masa pertobatan itu dengan baik. Karena kita melayani orang yang terpinggirkan, melayani orang sakit, kita melayani Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan menjanjikan keselamatan. Amin.